Baik teman-teman, kembali lagi pada saya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat session login pada halaman admin. Untuk membuat session login, kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk menempatkan form atau login. Kemudian kita terapkan beranda atau home. File ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Langkah pertama yang harus kita pilih adalah kita masuk dulu ke Visual Studio Code. Terus kita pilih file admin hingga anak panahnya di bawah. Terus ini kita menambahkan satu folder, yaitu file index.php. Oke. Setelah itu kita tambahkan lagi file beranda.php. Untuk proses loginnya berhasil, maka kita perlu menghubungkan ke database. Proses login terjadi ketika adanya autentikasi merupakan memencet atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password dengan benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat autentik terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikerjakan atau dikirim ke server, lalu server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sesuai dengan yang disimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka terbuka halaman, dan jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu kita harus membuat sebuah file yang namanya connector.php. Untuk file konektornya itu kita tetapkan di bagian assets di sini. Setelah itu kita tambahkan connector.php. Oke. Kemudian untuk connector.php-nya kita memasukkan script untuk fungsinya atau untuk koneksinya. Oke, baik teman-teman. Di sini ada kesalahan sedikit, yaitu bagian konektor. Ini kita hapus. Setelah itu kita membuat ini connector.php itu di dalam aset di bagian fungsi. Oke, di bagian fungsi teman-teman. Oke, sini kita tambah connector.php. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke Explorer. Kita pilih file untuk memasukkan akan script yang sudah disiapkan. Oke, sini kita pilih koneksi ke database. Oke, selanjutnya kita copy script yang ada ini. Oke, kita masukkan ke dalam Visual Studio tadi. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah itu untuk variabel konektor, MySQL connection, localhost, dan root. Untuk nama database-nya ini kita masukkan database yang sudah kita buat pada PHP MyAdmin. Sini kotong buat database atau DB perpustakaan. Saya buat sesuai dengan database yang sudah saya buat. Setelah itu kita pilih file, lalu kita save. Oke, seperti. Oke, baik. Selanjutnya kita tutup bagian konektor dulu. Terus kita masuk ke halaman index. Selanjutnya kita masuk ke sini.
masih dalam proses teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini muncul tampilan seperti ini dan aplikasi ini bernama W3 Schools. Setelah itu kita pilih tutorial. 5 di Oke, setelah itu kita pilih Learn Bootstrap. Bootstrap 5. Oke, setelah itu teman-teman kita pilih di bagian Bootstrap 5 kontainer. Setelah itu kita turun ke bawah. Di bagian ini kita klik try it yourself. Oke. Setelah itu kita copy bagian script yang ada di dalam sini semua. Ctrl A, terus kita Ctrl C, kita copy. Ini kita masukkan ke Visual Studio tadi di bagian index.php, kita paste di sini, Ctrl V. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita pilih file, lalu kita save as. Oke ya teman-teman, setelah itu kita dari sini kita hapus. Kita ketik di sini selamat datang admin. Bagian ini. Oke. Oke, di sini kita ketik selamat datang. Selamat datang admin. Admin, terus yang bagian bawahnya kita isi dengan silakan login. Oke, Ctrl S. Oke, baik teman-teman, setelah itu bagian script ini kita hapus. Oke, di sini kita hapus. Kemudian kita tambahkan oke, setelah itu kita masuk kembali ke sini. Oke, kita tambahkan grade atau grade basic. Setelah itu kita turun ke bawah. Oke, pada bagian ini kita copy script ini, kita Ctrl C, terus kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kita pada sini untuk bagian ini kita butuh satu saja, kita hapus ini. Oke, setelah itu kita rapikan sini. Oke, jadi untuk kemudian pada bagian ini kita spasi terus mx stripe auto. Oke, kemudian untuk bagian ini kita hapus. Untuk formnya nanti kita letakkan di bawah. Oke, jadi seperti itu. Ini juga. Oke, baik teman-teman, untuk bagian ini kita kasih dengan center.
Oke. Dan bagian penutupnya kita kasih juga dengan center. Oke, backslash center. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi script untuk from input loginnya. Kita masuk kembali ke sini. Untuk bagian yang ketiga adalah from input login. Oke, setelah itu kita copy scriptnya, kita blok, terus kita Ctrl C, kita kembali. Oke, coba kita letakkan di sini. Ctrl V. Oke, untuk from method ini, untuk bagian cek loginnya, ketika kita klik di submit maka akan muncul cek login. Oke, seperti itu. Ini kita rapikan dulu. Terlalu jauh. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Untuk halaman indeksnya sudah. Sekarang kita coba cek dulu. Oke, kita akan coba dengan localhost garing perpustakaan garis miring admin. Setelah itu kita coba. Untuk koneksinya belum tersambung dengan internet. Oke, kita coba lagi. Oke, maka muncul tampilan seperti ini teman. Sini selamat datang admin, silakan login. Oke. Selanjutnya kita akan membuat fitur cek login. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan lagi satu buah file pada admin. Sini kita tambahkan file cek login. Cek login.php. Kita enter. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke sini. Ini kita tambahkan from atau script cek login. Oke, setelah itu kita Ctrl A, kita copy. Oke, kita letakkan di sini teman-teman. Untuk bagian inputnya itu kita hilangkan dulu. Oke, di sini untuk bagian cek login ini untuk mengaktifkan sessionnya pada visual ini teman-teman. Kemudian kita hubungkan dengan koneksi atau connector.php. Ini connector.php ini ada di dalam assets. Oke, pada bagian ini kita isi dengan ini backslash. Kita isi dengan yang pertama itu
assets, slash koneksi atau konektor sudah ada, terus fungsi. Oke, fungsi terus koneksi backslash konektor.php. Oke, untuk bagian fungsinya itu kita sesuaikan dengan lokasi yang ini konektor ini ada pada lokasi mana. Dia terdapat pada lokasi fungsi di sini, teman-teman. Oke. Jadi kita sesuaikan dengan itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Setelah itu untuk bagian fungsinya ini kita hilangkan saja karena kita tidak pakai. Oke. Untuk bagian username dan password atau post, ini kita sesuaikan dengan bagian indeks. Bagian indeks di sini ada email dan juga ada password. Email dan password. Oke. Jadi kita tulis sesuai dengan yang ada di sini. Email, password, double S. Oke, kita di sini username kita ganti. Kita ganti dengan email, terus bagian sini kita isi dengan password. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan dengan admin. Setelah itu di sini kita gunakan email. Oke, dan username ini kita pakai dengan password. Sandi kita pakai dengan password. Oke. Oke, baik teman-teman. Untuk bagian username ini kita pakai email, sedangkan bagian bagian sandinya kita pakai password. Oke, setelah itu kita perhatikan ini. Untuk username ini harus sesuai dengan yang di atas, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian header, lokasi index.php. Untuk bagian lokasi bagian indeks harus di dalam. Baik, jadi untuk indeks dan login ini mereka harus berada dalam satu file, yaitu file admin. Jadi untuk bagian ini sudah pas dan tidak bisa dipindahkan lagi. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Untuk bagian session untuk mengaktifkan session pada PHP, sedangkan untuk menghubungkan untuk bagian koneksi. Jadi untuk bagian koneksinya ini dia menghubungkan dengan koneksi yang pada database yang sudah kita buat itu pada PHP admin, itu database perpustakaan. Sedangkan untuk menangkap data yang di Canary form. Jadi untuk formnya ini ditangkap dan disimpan pada username dan sandi. Oke. Setelah itu menyeleksi data admin dengan username, email, dan password yang sesuai. Oke, jadi username ini adalah email. Oke, sedangkan untuk bagian username dan password ini sesuai dengan yang sudah ditangkap pada username dan password. Oke, baik, ada kesalahan sini pas saja. Jadi kita sesuaikan dengan pada indeks pada name ini, teman-teman. Oke. Setelah itu sebelumnya saya save dulu. Oke. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah data yang ditemukan. Oke, baik. Jadi untuk menghitung jumlah data yang ditemukan adalah bagaimana proses eksekusi variabelnya. Jika ditemukan maka pada session. Oke, ini pada pada session ini ada username. Setelah itu ada status, dan di sini kita pakai dengan username admin. Oke. Oke, jadi ini username untuk emailnya, sedangkan bagian status ini kita gunakan
underscore, oke, underscore, oke, underscore status. Setelah itu untuk bagian header lokasinya itu tidak usah diganti karena dia sudah terdapat pada tempat yang tepat. Dia berada di lokasi admin, teman-teman. Dan lokasinya ketika query-nya tidak ditemukan maka akan muncul keterangan bahwa gagal. Setelah itu kita save dulu. Oke. Setelah itu kita akan melakukan testing. Oke, sebelum kita melakukan testing kita harus masuk terlebih dahulu ke database untuk kita memasukkan data, karena mungkin ada kesalahan atau mungkin lupa untuk memasukkan datanya. Oke, jadi sebelum itu untuk bagian indeksnya ini kita ganti dengan beranda, teman-teman. Beranda.php. Oke, seperti itu. Jadi untuk ketika loginnya berhasil maka dia akan berhasil. Jika tidak berhasil maka dia akan kembali ke halaman login. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data pada database-nya, itu pada database admin, pada tabel admin, teman-teman. Oke, jadi kita langsung saja ke database-nya. Oke, seperti ini. Kita kembali di database perpustakaan. Oke, setelah itu kita pilih bagian admin. Oke. Oke, setelah itu kita pilih insert. Oke, di sini kita akan memasukkan nama. Oke, nama sendiri, teman-teman. Nama saya Darwin Noman. Oke, setelah itu tanggal lahir, tempat lahir ND. Untuk tanggal lahir 16. Oke, untuk alamatnya taruh Kabupaten Kupang. Oke, email. Oke, selanjutnya nomor telepon. Oke, selanjutnya paspor. Oke, status mahasiswa. Oke, jadi untuk bagian statusnya itu kita isi dengan 1. Jadi untuk emailnya saya gunakan email saya sendiri. Setelah itu bagian tanggal lahir ini kita ganti tahun duluan, 1999, 16, 16. Oke, seperti itu. Setelah itu kita pilih go. Di sini ada kesalahan sedikit. Oke, baik teman-teman, sini saya sudah menemukan kesalahannya terdapat pada kesalahan penulisan tanggal lahir, teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali ke admin, ke browse. Oke, di sini ada 3. Ini kita hapus ini.
Yang pertama kita hapus, kedua kita hapus. Oke, kita hapus dua. Terus di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, terus alamat, email, dan nomor telepon, paspor, dan status. Oke. Setelah itu kita masuk kita testing dulu. Oke, kita coba masuk ke beranda. Oke, di sini ada, kita coba masukkan email. Kaleb99@gmail.com. Setelah itu paspornya 123456. Kita coba klik login. Oke, selanjutnya kita coba masukkan ulang email. Di sini saya gunakan kaleb@gmail.com. Setelah itu untuk paspornya 123456. Terus kita pilih login. Oke, makanya dia muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengecek dulu notifikasi. Kita kembali. Oke, selanjutnya ini kita di sini kita coba masukkan kata sandi lain untuk paspornya. Oke, maka tidak bisa ditampilkan ke menu yang tadi, teman-teman. Maka di sini kita akan membuat yang saya mau itu membuat tampilan, sehingga ketika kita memasukkan email atau paspornya salah, maka muncul tampilan yang menjelaskan bahwa maaf, paspor yang dimasukkan salah. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, maka dari itu kita tambahkan sebuah script notifikasi. Kita masuk kembali ke dalam Visual Studio. Kita pilih index. Oke, setelah itu kita di sini, teman-teman. Kita isi dengan BR. Oke. Setelah itu kita pilih script yang akan kita masukkan. Kita kembali masuk ke Explorer. Terus kita pilih bagian yang keempat, itu adalah cek pesan notifikasi login. Oke, setelah itu kita copy scriptnya, Ctrl C, lalu kita copy di bagian sini, teman-teman. Oke, Ctrl V. Oke, seperti. Oke, selanjutnya untuk bagian ini tambahkan dengan HR. Setelah itu pada bagian logout juga saya tambahkan dengan HR. Oke. Jadi untuk HR-nya itu dalam tanda kutip. Setelah itu kita tutup dengan tanda kutip di sini. Oke. Bagian ini juga kita tutup dengan tanda kutip. Oke. Setelah itu, baik, selanjutnya untuk bagian yang ini adalah login untuk mengakses halaman super admin. Di sini kita hapus ini super. Setelah itu di bagian admin sini kita pakai backslash, terus HR, bukan backslash ya, teman-teman. Oke, baik, ini untuk bagian pesan. Maka jika pesan yang dimasukkan salah, berarti penjelasannya itu login gagal atau username atau email dan paspor, atau email dan paspornya salah. Setelah itu untuk pesannya berhasil, maka untuk keterangan bahwa Anda telah berhasil logout, keluar. Bisa kita keluar juga, teman-teman. Seperti itu. Coba kita save dulu. Oke, baik, sini ada kesalahan sedikit sini.
untuk box ini taruh di sini. Oke, setelah itu kita save ulang, lalu kita coba masuk ke browser, coba cek. Oke, aku muncul tampilan seperti ini teman-teman. Login gagal, email dan password salah. Oke, setelah itu kita coba masukkan kembali email, masuk ke 23456, kita login. Oke, maka muncul halaman seperti ini. Coba kita kembali. Sebenarnya dia tidak harus kembali seperti ini, karena jika kembali seperti ini maka memaksa orang untuk kembali login teman-teman. Maka dari itu kita perlu untuk masukkan script sehingga di saat kita kembali tidak muncul tampilan seperti ini lagi. Oke, selanjutnya kita pilih script, kita masuk ke sini, kita pilih di nomor 7 ini, cek apakah sudah login. Oke, setelah itu kita copy bagian pertama ini, script bagian atas, Ctrl C, kembali, terus kita masukkan ke Visual Studio di bagian index. Jadi kita letakkan di bagian awal, bagian paling atas. Oke, kita paste di sini seperti ini. Oke, kemudian di bagian session start ini dia akan menampilkan status yang sudah kita isi pada cek login tadi, underscore. Oke, status admin. Sini kita isi dengan admin. Status admin. Setelah itu untuk bagian cek login itu, untuk indeks cek login, untuk bagian statusnya ini kita tambahkan dengan admin. Oke, admin. Oke, seperti itu, kita save, kita kembali ke indeks. Untuk bagian halaman admin tidak sama dengan login, jadi ketika kita mau menggunakan maka jika gagal dia akan kembali ke halaman indeks seperti itu. Jadi di halaman indeksnya itu ada di admin. Oke, untuk bagian indeksnya itu dia terdapat dalam satu halaman admin, maka pada bagian scriptnya ini kita tidak usah gunakan backslash dengan titik 2. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan script. Oke, untuk pada bagian ini kita tambahkan, jika tidak Oke, setelah itu untuk bagian berandanya itu kita ambil di bagian index, cek login untuk lokasi beranda.php. Oke, ini kita copy, Ctrl C, terus kita langsung kembali ke index, kita Ctrl V di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bagian lokasi berandanya itu kita pindahkan di sini. Untuk bagian lokasi, oke, beranda.php. Setelah itu kita copy bagian ini, oke, untuk ini bagian headernya ini kita copy saja. Oke, kita copy, setelah itu kita paste di sini. Oke, untuk bagian indeksnya
kita pakai dengan kita hapus beranda.php untuk pesan ini kita, jadi untuk bagian ini kita hapus saja. Oke, jadi ini hanya beranda.php saja teman-teman. Oke, seperti itu. Pada bagian sini jangan lupa kita gunakan kurung kurawal. Oke, ya sini kita gunakan kurung kurawal. Terus di bagian bawah sini juga kita pakai penutup dengan kurung kurawal. Oke, jadi untuk headernya kita enter saja ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita pilih file, kita save. Oke, baiknya jadi keterangannya bahwa ketika kita belum login maka dia seterusnya masih terdapat dalam halaman indeks. Dan ketika sudah login maka dia muncul pada halaman beranda seperti itu teman-teman. Setelah itu kita masuk kembali ke browser. Oke, kita coba masukkan ulang emailnya. Oke, setelah itu masukkan sandi, kita login. Oke, maka dia muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat halaman baru. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Kita tambahkan sebuah file. Untuk itu kita tambahkan satu folder pada admin. Oke, yaitu logout. Logout.php. Oke, kita pilih enter. Untuk bagian scriptnya kita tambahkan satu script sini pada halaman ini. Untuk scriptnya kita copy semua. Lalu kita simpan di sini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk menghapus semua session ini, pada bagian itu kita gunakan pada bagian sini kita gunakan admin status admin, terus bagian username ini kita gunakan juga username admin, username. Terus untuk bagian bawah sini juga kita gunakan status admin. Kemudian untuk username juga kita pakai username. Oke. Di sini juga kita untuk bagian username kita pakai admin juga. Admin. Dan di sini juga kita gunakan admin. Seperti. Oke, untuk indeksnya mengirimkan halaman sambil mengirim pesan logout. Untuk bagian indeks kita hapus ini. Oke. Setelah itu pada link aksesnya kita pindahkan ke bagian beranda. Ctrl X. Kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita taruh linknya di bagian beranda karena untuk logoutnya ini bagian beranda tentu. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita tambahkan script untuk halaman di kontainer ini di beranda. Kita masuk ke sini. Terus kita copy bagian ini. Kita copy semua. Oke, kita copy bagian ini, terus kita Ctrl C. Kita masuk kembali ke sini, lalu kita paste di sini. Agak sedikit lambat karena mungkin. Oke, jadi muncul tampilan seperti ini. Untuk pada bagian kelas kontainer ini, my page bootstrap spec ini kita ganti dengan selamat datang admin. Selamat datang admin. Setelah itu untuk bagian ini kita hapus. Oke. Untuk bagian link ini kita pindahkan ke sini saja. Oke, bagian sini kita save dulu file. Selanjutnya kita coba refresh, kembali ke localhost tadi. Oke. Jadi kita kembali, coba kita login. Dua, tiga, empat, lima, enam. Coba kita login. Oke, maka keterangannya yang muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Oke, selamat datang admin, link untuk akses logout. Coba kita keluar. Close saja. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Oke, untuk pada bagian ini kita isi dengan header location beranda. Beranda.php ini kita hapus saja. Oke, setelah itu kita pilih file. Setelah itu kita coba refresh. Oke, setelah itu coba kita logout. Oke, maka muncul tampilan seperti ini, Anda telah berhasil logout. Kita kembali coba masukkan email, paspor 123456, login. Oke, setelah login maka muncul tampilan seperti ini. Setelah itu untuk kita kembali ke logout, maka dia muncul tampilan seperti ini. Oke. Untuk menghilangkan pesan errornya kita masuk ke browser.
Oke, pada bagian ini kita tulis dengan ketikkan error dengan PHP. Oke. Setelah itu kita pilih ini, matikan pesan error PHP informasi login sekitar. Setelah itu kita pilih kemudian kita blok ini. Kemudian kita Ctrl C, lalu scriptnya kita letakkan di bagian indeks. Indeks di bagian bawah PHP. Oke, taruh di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita hapus kembali atas kesalahan. Ctrl C, kita masukkan di situ. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali ke sini. Kita refresh. Oke, masih error teman-teman. Oke, coba kita save dulu. Setelah itu baru kita coba refresh. Oke, masih error. Kita kembali. Oke, kita coba refresh. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Untuk pesan errornya sudah hilang teman-teman. Oke, baik, selanjutnya pada bagian ini kita login. Oke, maka muncul halaman beranda seperti ini. Oke, setelah itu kita coba kembali logout. Oke, seperti ini teman-teman, kembali pada halaman login. Jadi kita coba pada ini back. Untuk back ini kembali ke halaman beranda teman-teman. Karena itu kita kembali logout. Jadi yang saya butuhkan adalah bagaimana kita ketika kita kembali, maka dia tetap muncul tampil login seperti ini. Dia tidak langsung masuk ke halaman beranda teman-teman. Oke, maka dari itu kita coba masuk ke Visual Studio Code untuk memasukkan script pada bagian beranda. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio, terus pada index.php. Di sini kita copy halaman login ini ke halaman beranda. Kita blok dulu. Oke, setelah itu kita copy. Oke, kita copy terus kita masukkan pada bagian folder beranda ini, bagian atas. Di sini kita paste. Oke, setelah itu untuk bagian errornya kita hapus saja. Dan ini
Oke. Setelah itu untuk season login ini pada status admin, di sini kita gunakan jika. Oke, sama dengan. Terus untuk bagian ini kita ganti dengan indeks. Oke. Oke, selanjutnya kita coba testing login. Oke, seperti ini muncul tampilan beranda. Selamat datang admin. Setelah itu kita coba di follow maka maupun muncul kembali halaman login. Setelah itu kita coba back. Oke. Sekali lagi. Oke. Jadi seperti teman-teman yang saya inginkan seperti ini. Jika kita klik tombol back, maka dia kembali muncul tampilan login. Oke, demikian tutorial dari saya. Sekian, terima kasih.